Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film sejarah suku Indian melawan bangsa kulit putih. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan perang antara pasukan Amerika melawan pasukan Meksiko. Terlihat pasukan Amerika yang berkuda dihujani peluru meriam oleh pasukan Meksiko. Namun karena pasukan Amerika sangat terlatih, maka mereka dapat mengalahkan pasukan Meksiko dengan sangat mudah. Adegan berpindah pada pemimpin pasukan bernama Letnan Custer. Dia pergi ke tenda pasukan Amerika untuk menemui jenderal pemimpin tertinggi. Di situ sang jenderal membacakan sebuah surat yang akan dikirimkan pada keluarga korban yang meninggal. Semua surat berisikan tentang pasukan yang gagah berani. Namun kenyataannya ada beberapa pasukan yang pengecut, melarikan diri dan dibunuh dengan tidak layak. Sang jenderal mengatakan kalau perang kita terlihat suci, namun kenyataannya kita berjuang mengambil tanah milik suku Indian. Di situ jenderal menawari Custer beberapa pekerjaan, namun dia tolak karena tidak menantang. Akhirnya jenderal memberinya perintah untuk pergi ke barat melawan para suku Indian. Well, what do you want? I want action. You want to go west? Custer bersama para pasukan pulang berlibur untuk menemui keluarga mereka. Custer pun menemui istrinya yang bernama Livy. Dia mengajak Livy untuk ke barat karena dia akan bertugas cukup lama di sana. Mereka pun berangkat menggunakan kapal. Mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang di atas kapal. Scene berpindah pada sekelompok suku Indian. Mereka mengikat dua orang kulit putih di atas gerobak dan mendorong gerobak tersebut menuruni gunung. Di kejauhan ternyata Custer dan pasukannya melihat hal tersebut. Mereka telah tiba di wilayah tugas yang bernama Dakota. Kedua orang itu pun metong jungkir balik ke jurang. Custer pun menyuruh pasukannya bersiap untuk bertempur. Para pasukan menembaki para Indian sebagai tembakan peringatan. Kemudian Custer kembali ke benteng pasukan Amerika. Dia disambut dengan meriah oleh tentara di situ. Kemudian dia memanggil Mayor Reno sebagai penanggung jawab selama ini di wilayah itu di kantornya. Custer menjelaskan aturan-aturan baru yang harus ditaati. Salah satu aturan yang tidak boleh dilanggar yaitu jangan ada minuman keras di benteng tersebut. Terlihat kalau Reno yang suka minum kurang senang dengan aturan itu. Keesokan paginya Custer memeriksa para pasukannya. Dia memanggil dokter di situ dan menanyakan kondisi kesehatan para pasukan. Si dokter mengatakan kalau para pasukan baik-baik saja, namun mereka jarang latihan. Kemudian dia memanggil juru masak di situ. Sang juru masak mengatakan kalau para pasukan selalu mendapat makanan bergizi setiap hari. Kemudian sang jenderal menyuruh para pasukan untuk latihan fisik. Latihan yang keras dari Custer membuat banyak pasukan yang tumbang karena kelelahan. Bahkan Reno pun ikut tumbang. Berpindah pada beberapa pasukan Amerika yang sedang berpatroli. Mereka terjebak oleh serangan suku Indian yang muncul tiba-tiba. Kemudian Custer memimpin pasukannya untuk memantau tempat-tempat strategis yang akan mereka kuasai. Mereka pun tiba di padang pasir. Di situ para pasukan mengatakan kalau tempat itu adalah neraka bagi pasukan Amerika. Banyak pasukan Amerika yang gugur di padang pasir tersebut. Namun Custer mengatakan kalau mereka harus menerobos padang pasir tersebut dan merebut wilayah tersebut. Mereka pun melewati padang pasir tersebut. Berpindah pada sekelompok Indian. Ada seseorang yang kudanya mati karena kelelahan. Sang pemimpin suku memberikannya senapan untuk bertahan hidup. Pasukan Amerika terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba seorang pasukan menjadi berhalusinasi karena kehausan. Dia pun berlari tidak karuan. Custer pun menenangkan pasukan tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan. Para suku Indian menaiki tebing. Mereka berbagi beberapa kelompok untuk berpencar.
Ternyata mereka mau menyerang pasukan Amerika. Custer pun memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam. Para Indian pun lari kocar-kacir dan beberapa dari mereka tewas. Para Indian yang selamat terjebak di tebing dan tidak bisa kabur. Mereka ditahan oleh pasukan Amerika. Namun kepala suku mereka berhasil kabur dengan memaksa memanjat tebing curam tersebut. Fire. Custer memerintahkan untuk menjadikan mereka tahanan. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat observasi suku Indian. Terlihat kalau suku Indian sangat takut dengan pasukan Amerika. Berpindah di sebuah kota kecil di wilayah Dakota. Para warga kulit putih tengah merayakan hari kemerdekaan Amerika. Mereka tak sadar kalau suku Indian telah mengepung mereka. Para suku Indian menyerang kota tersebut. Para warga mencoba menyelamatkan diri, namun banyak dari mereka terbunuh. Setelah habis membantai kota itu, para suku Indian pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah itu Carson tiba di kota tersebut. Dia mendapati mayat warga yang berserakan di mana-mana. Mendengar kejadian tersebut, Jenderal Besar mendatangi Carson. Dia marah besar karena banyak korban jiwa dari warga yang tak bersalah. Dia mengatakan kalau kejadian tersebut jangan sampai terulang lagi. Carson harus segera memberantas para suku Indian yang barbar tersebut. Sang jenderal mengatakan bahwa pemilihan presiden akan segera dilakukan. Dia ingin kandidatnya menang dengan menjanjikan kemenangan pasukan Amerika merebut wilayah Dakota. Carson harus menyingkirkan suku Indian dengan cara dibawa ke reservasi atau dibunuh kalau melawan. Hari berikutnya Carson memimpin pasukan menyerang perkampungan suku Indian. Dari kejauhan Carson menegaskan bahwa dia berjanji akan menyingkirkan para suku Indian. Para pasukan dengan ganasnya membantai para suku Indian tersebut. Mereka tak pandang bulu dalam menargetkan sasaran. Setelah para suku Indian habis dibantai, pasukan Amerika pun meninggalkan tempat itu. Tak lama seorang kepala suku Indian tiba di tempat tersebut. Terlihat kalau dia sangat marah melihat sukunya dibantai dengan sangat keji. Para pasukan kembali ke benteng mereka. Di situ telah banyak warga kulit putih yang datang. Mereka menuntut agar tempat penambangan emas mereka dijaga oleh pasukan. Mereka sangat ketakutan karena wilayah tambang mereka dekat dengan reservasi suku Indian. Suku Indian juga sering mengambil wilayah mereka dan menambang emas. Carson yang melihat hal itu pun masuk ke dalam kantornya. Dia mendapat surat dari jenderal atasannya. Di situ sang letnan memberitahu kalau ada seorang kepala suku Indian ingin bertemu dengan Carson. Carson pun menemui sang kepala suku tersebut. Carson mengatakan kalau kau datang untuk mengancamku itu sia-sia, karena aku tidak takut dengan suku Indian. Sang kepala suku berkata, kenapa kau membunuh anak-anak dan wanita? Carson mengatakan, aku bukan pendeta atau politisi. Saya tahu tentang hak asasi, namun saya adalah seorang tentara. Custer lanjut mengatakan, tanah ini bukan milik kalian. Sama dengan kalian yang merampas wilayah ini dari suku-suku lain untuk berburu. Kalian tidak peduli dengan suku yang lain. Sejarah mencatat, banyak yang terbunuh dalam memperebutkan wilayah, yang pada akhirnya yang beradab yang layak untuk mendiami tanah ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubah fakta tersebut. Custer pun menyuruh si kepala suku tersebut untuk pergi. Sementara di luar para warga semakin ricuh. Custer pun menyuruh Rhino untuk membereskan kericuan di luar. Para warga mengeluh karena di luar tidak ada keamanan. Mereka nekat akan menggali emas di benteng tersebut karena hanya di situ ada keamanan. Rhino yang kesal memukul seorang warga yang mencoba menggali dan menodongkan pistolnya. Dia mengatakan kalau kalian memilih pekerjaan itu jadi jangan salahkan kami. Tak lama Carson keluar karena mendengar kericuhan masih terjadi. Dia memerintahkan supaya gerbang dibuka. Dia menyuruh para penambang itu pergi karena sudah tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Dia akan memburu para Indian itu sampai habis. Dia menyuruh ajudannya untuk bersiap bertempur. Kemudian Custer menemui istrinya membahas surat dari jenderal. Isinya mengatakan tentang berita emas yang melimpah di wilayah Dakota.
Para elit pemerintah menginginkan emas itu untuk cadangan persediaan aset negara. Adegan berpindah di sebuah sungai. Ada seorang prajurit bernama Paddy yang sedang menambang di sungai tersebut. Dia dipergoki oleh Kapten Ajudan Carson. Paddy mengatakan kalau di sungai tersebut terdapat banyak sekali emas. Emas itu dapat membuat mereka kaya. Para prajurit akan mendapatkan fasilitas yang baik dan mereka memiliki masa depan yang cerah. Paddy menawarkan pada kapten untuk ikut dalam rencananya, yaitu menambang sungai tersebut sebelum direbut oleh warga. Namun kapten tidak setuju akan ide tersebut dan menyuruh Paddy kembali ke benteng. Paddy pun bersiap untuk kembali, namun ternyata dia menyerang kapten dan merebut pistol si kapten. Paddy berkata kalau dia tidak akan menyakitinya, dia hanya akan pergi untuk mencari emas. Tapi ternyata di belakang mereka telah banyak pasukan Amerika yang menodong Paddy. Paddy pun pasrah dan menjadi tawanan karena membelot. Pada malam harinya Carson menemui Paddy di dalam sel. Carson bertanya apakah Paddy menemukan sungai emas. Paddy menjawab bahwa dia hanya ingin mereka sejahtera dan tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Carson menyuruhnya duduk dan menjelaskan semua yang telah dia rencanakan. Paddy meminta permintaan untuk bisa minum sebelum apa yang akan terjadi padanya. Dia sudah pasrah dengan keputusan apa yang nanti Carson berikan padanya. Carson pun memberikan pada Paddy minuman yang dia inginkan. Paddy pun mulai bercerita tentang masa lalunya, di mana dia dari keluarga miskin. Suatu saat dia menemukan stroberi hutan yang terlihat indah dan enak untuk dimakan. Itu adalah saat yang sangat menyenangkan baginya. Dengan stroberi itu dia yakin bisa membuat keluarganya bahagia dan senang. Carson pun mengatakan kalau Paddy akan diadili oleh militer. Sebaiknya dia bersiap untuk memberikan penjelasan yang baik telah meninggalkan kesatuannya. Carson mengatakan kalau Paddy telah serakah dan mementingkan diri sendiri. Paddy pun mengatakan kalau dia hanya ingin mereka semua bahagia. Dia muak dengan penguasa yang hanya memperalat mereka. Carson pun tidak ingin lagi mendengarkan dan meninggalkan Paddy di selnya. Keesokan harinya Paddy akan dieksekusi mati. Rhino hendak menutup mata Paddy, namun Paddy menolaknya. Para regu penembak telah bersiap untuk mengeksekusi mati Paddy. Dan akhirnya hari berikutnya Jenderal mendatangi benteng Carson. Di situ juga datang delegasi dari Prancis yang hendak membicarakan kerjasama. Jenderal mengatakan kalau pihak Prancis ingin mengembangkan pertanian, pabrik penambangan emas dan membuat kereta api. Carson harus dapat meyakinkan para investor ini kalau keamanan di wilayah itu bisa dia jamin. Carson pun marah dan mengatakan kalau pemerintah hanya memikirkan keuntungan. Tentara yang ada di situ tidaklah cukup untuk menangani semua itu sekaligus. Sang jenderal mengatakan kalau mereka hanyalah orang yang menjalankan perintah. Kita tidak dalam posisi tawar-menawar dengan pemerintah pusat. Mau tidak mau kita harus menjadi pijakan para penguasa. Adegan berpindah pada sekelompok suku Indian. Mereka pergi ke suatu tempat. Kemudian diperlihatkan para warga kulit putih yang sedang melakukan penebangan pohon. Terlihat juga para tentara selalu siaga menjaga para pekerja tersebut. Namun tiba-tiba para Indian menyerang tempat itu dan membunuh para tentara dan warga yang bekerja. Seorang tentara mencoba melarikan diri, namun dia dikejar oleh suku Indian. Si tentara itu mencoba sekuat tenaga untuk menghindari serangan para suku Indian. Dia melompat ke sungai dan berpegang ke sebatang kayu gelondongan untuk menghanyutkan diri. Akhirnya dia selamat, terus melanjutkan perjalanannya menghindari para Indian. Adegan berpindah di sebuah kereta api. Ada beberapa warga bangsawan yang sedang membaca koran. Isi koran tersebut mengatakan kalau Custer akan ditunjuk sebagai gubernur baru di wilayah Dakota. Namun orang yang satunya mengatakan kalau dia tidak peduli. Yang dia inginkan adalah emas yang menurut kabar sangat melimpah di wilayah Dakota. Berpindah pada prajurit yang melarikan diri tadi. Ternyata dia mendengar kereta itu melintas. Dia terus berlari berniat untuk mengejar kereta tersebut. Namun ternyata ada suku Indian yang telah mengintai tak jauh darinya. Sang prajurit itu tiba di rel kereta api dan tiba-tiba dia terkena anak panah suku Indian. Di dalam kereta para warga itu terus membahas tentang wilayah Dakota.
Mereka juga tidak sabar melihat apa yang akan dilakukan oleh Gubernur Carson. Namun tiba-tiba kereta mereka menabrak kayu. Ternyata para suku Indian telah menyiapkan jebakan dan menembaki kereta tersebut. Para warga yang di dalam kereta pun tidak tinggal diam. Mereka membalas tembakan dari para suku Indian. Pertempuran sengit pun terjadi. Di dalam kereta tersebut ada juga pasukan yang membantu para warga untuk bertahan. Seorang tentara melepas pengait gerbong agar gerbong penumpang bisa berjalan. Gerbong kereta pun meluncur dengan sangat kencang. Terlihat kalau jembatan penyangga rel telah dibakar oleh suku Indian. Akibatnya rel itu putus dan gerbong berisikan para warga jatuh ke jurang. Adegan berpindah di benteng Custer. Rhino menunjukkan koran yang berisikan tragedi pembantaian suku Indian di kereta. Bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh Amerika. Mereka juga mendapat telegram dari pusat bahwa Komandan Custer dibebas tugaskan karena tidak mampu memberantas para suku Indian. Custer diwajibkan melapor ke Washington paling lambat 30 hari setelah telegram itu diterima. Sepertinya pusat ingin Custer menjadi kambing hitam atas tragedi tersebut. Telegram itu juga berisi penunjukan Letnan Rhino sebagai pemimpin pasukan di wilayah Dakota. Di situ Custer berjanji kalau dia akan mengurus semuanya dan dia akan kembali ke situ. Scene berpindah di Washington DC. Carson berbicara di hadapan Senat Amerika. Dia mengatakan kalau sebenarnya bangsa kita lah yang selama ini membuat kesalahan. Dia sadar kalau ternyata selama ini dia telah buta dengan orang-orang yang diuntungkan di Dakota. Para koruptorlah yang sebenarnya bersalah dan warga Amerika harus mengetahuinya. Dia menambahkan bahwa kalian bisa memeriksa semua perwira yang ada di Dakota. Tidak ada seorang pun yang memiliki berangkas penyimpanan emas dan uang. Carson mengatakan kalau dia tahu siapa-siapa saja yang bertanggung jawab. Dia akan memberikan semua nama-nama itu. Scene berpindah di benteng Dakota. Kapten melapor pada Rhino sebuah telegram telah masuk. Resimen Dakota berada di halaman depan koran atas kesaksian Custer. Menteri Pertahanan bernama Belknap ditangkap. Avril Grant, saudara dari presiden, mendapat suap dari beberapa delegasi negara lain. Dan masih ada beberapa nama besar lagi yang kena kasus korupsi atas kesaksian Custer. Rhino dan Kapten mempertanyakan nasib dari Custer, apakah dia akan dikeluarkan dari militer. Namun mereka beranggapan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena Custer sekarang menjadi populer di kalangan rakyat. Rhino mengatakan kemungkinan Custer akan dikirim ke Eropa untuk dalil penempatan tugas luar. Para penguasa pasti akan berusaha menghancurkan Custer sampai dia membusuk. Berpindah pada Custer yang tengah berbincang dengan istrinya. Di situ mereka membahas libur Natal, apakah mereka akan pulang kampung ke Michigan. Namun Custer mengatakan kalau dia akan tetap tinggal karena dia yakin para tentara membutuhkannya. Scene berpindah di mana Custer diperlihatkan sebuah kereta tank lapis baja. Itu merupakan hadiah dari presiden untuk tugas Custer berikutnya. Di situ asisten presiden mengatakan kalau kita tidak perlu lagi kavaleri berkuda untuk berperang. Ide itu datang dari jenderal pemimpin Custer. Namun Custer tidak setuju dengan semua itu. Menurutnya perang dengan suku Indian bukan hanya sekedar bunuh-membunuh, namun untuk membentuk karakter dan jiwa patriot. Sekarang kita harus melakukan pendekatan dengan suku Indian dan jangan melakukan kesalahan di masa lalu. Adegan berpindah pada sebuah teater. Di situ ada Custer dan istrinya menonton pertunjukan tersebut. Dalam pertunjukan itu diperlihatkan kekejian kaum Indian yang membakar seorang gadis kulit putih yang membawakan mereka roti. Dalam pertunjukan itu diperlihatkan betapa kejamnya suku Indian yang tidak punya belas kasih. Custer dan istrinya yang menonton itu tidak senang melihat hal tersebut. Custer pun mengajak istrinya untuk meninggalkan pertunjukan konyol itu. Custer berencana pergi ke pesta hari jadi para tentara. Dia mengatakan mungkin malam ini dia akan minum alkohol. Benar saja, sesampainya di tempat pesta Custer langsung meminum whisky. Pesta berlangsung dengan sangat meriah, namun Custer hanya minum sendiri di bar. Karena kebanyakan minum, Custer pun menjadi mabuk berat. Dia mendatangi tempat duduk jenderal dan mengatakan kalau dia sangat mabuk. Jenderal pun mengajaknya untuk bergabung. Custer mengatakan kenapa jenderal tidak mau menemuinya selama di Washington.
Jenderal berkata kalau kau telah membuat presiden marah dengan menyeret saudaranya. Custer pun meminta pada jenderal untuk dikembalikan di kesatuannya. Namun jenderal tidak bisa melakukan hal itu. Custer tidak bisa lagi tugas lapangan karena mendapat pelanggaran tugas sebanyak 60. Carson bertanggung jawab atas semua insiden di Dakota, baik dari sisi Amerika maupun sisi suku Indian. Carson bersikeras untuk mendapatkan tugas lapangan. Namun jenderal mengatakan kalau perang telah berakhir, baru dia akan memberikan tugas pada Carson. Carson yang kesal pun mengatakan kalau kau jenderal hanya mementingkan jabatanmu. Kau telah larut dengan politik dan sibuk dengan pemilihan presiden. Kau hanya mengejar kejayaan dan melupakan di mana asalmu berada. Sang jenderal pun mengatakan kalau kau telah mabuk, lebih baik nikmati pesta ini dan lupakan yang telah terjadi. Custer pun meninggalkan sang jenderal. Custer pulang ke hotelnya. Dia meminta pada istrinya pulpen dan kertas untuk menulis sebuah surat. Ini isi suratnya. Dear Presiden Amerika, saya telah memikirkan hal ini sejak tiba di Washington. Anda mengirim pasukanku untuk berperang dengan Indian tanpa didampingi oleh diriku. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada pasukanku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku dan Amerika. Lebih baik kau kirim aku kembali ke resimenku untuk mati bersama para pasukanku. Aku akan menanggung semua beban dan kejahatan dari tangan pasukanku. Beberapa minggu kemudian di benteng pasukan Amerika di Dakota. Pada saat itu malam hari turun hujan lebat. Carson tiba di benteng disambut oleh Rhino dan Kapten. Carson langsung menuju peta untuk mengatur strategi perang. Dia menjelaskan kalau mereka akan mengepung suku Indian dari 3 penjuru. Ini adalah penyerangan gabungan tentara terbesar yang pernah ada. Jenderal Crook dari selatan, Kolonel Gibson dari utara, dan kavaleri ke-7 dari timur. Cheyenne, Sioux, Oglala, dan Apache jangan sampai bersatu. Carson mengatakan mungkin ini kesempatan terakhir mereka dalam bertempur. General Crook from the south, Colonel Gibbons from the north, 7th Cavalry from the east. Besok harinya para pasukan bersiap untuk bertempur. Istri Carson tengah menjahit baju Carson yang akan dipakai bertempur. Custer pun izin pamit pada istrinya dan sang istri hanya bisa terdiam. Semua pasukan keluar benteng untuk menuju front timur. Carson menuntun para pasukannya dan membakar semangat juang para tentara. Setelah seharian berkuda, mereka tiba di sebuah sungai. Sang kapten menyarankan agar mereka berkemah di situ. Namun Carson menegaskan kalau mereka harus tetap bergerak. Rhino pun bertanya, mengapa Carson ingin sekali tiba duluan dari 2 kelompok pasukan lainnya. Carson menjawab bahwa yang tiba pertama adalah pemenangnya. Carson menjelaskan kalau mereka harus tiba di Bighorn sehari sebelum pasukan lainnya. Saat mereka mendekati Bighorn, pengintai pasukan Amerika melihat kelompok Indian telah menunggu mereka. Dia pun balik memberitahu situasi tersebut, bahwa ada kurang lebih 400 Indian telah menanti mereka. Rhino pun menyuruh kapten untuk membuat pertahanan di antara pepohonan. Di tempat lain, Carson memimpin sebagian pasukannya menuju ke perbukitan. Setelah sampai di situ, dia meminta pada pasukannya untuk menunggu. Dia dan ajudannya akan menuju ke balik bukit untuk memeriksa keadaan. Setelah sampai di balik bukit, Carson disambut dengan anak panah suku Indian. Ternyata di situ telah berkumpul kelompok besar suku Indian yang siap untuk berperang. Namun terlihat kalau Carson tidak takut sama sekali. Dia pun mendekati kelompok suku Indian itu. Di situ dia berbicara dengan kepala suku. Carson menyuruh agar mereka segera pergi menuju ke tempat reservasi. Reservasi adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah Amerika untuk kaum Indian. Sang kepala suku berkata kalau dia telah menunggu Carson. Carson mengatakan lebih baik menyerah karena besok pasukan yang dalam jumlah besar akan tiba di sini. Si kepala suku mengatakan kalau hari ini adalah hari yang baik untuk bertempur. Carson mengatakan bahwa besok kalian akan melawan besi dan baja, bukan kuda. Semuanya telah berakhir. Namun sang kepala suku berkata kalau kami akan berdiri sampai akhir. Para pasukan Indian pun memberikan tembakan di udara. This is all over. Para pasukan yang mendengar tembakan itu menjadi panik.
Mereka mengira Carson ditembak dan langsung menuju tempat Carson. Pasukan suku Indian menyerang mereka dan terjadilah pertempuran jarak dekat. Carson kembali ke pasukannya dan menyuruh pasukan yang tersisa untuk mundur. Namun sayangnya mereka telah dikepung dari segala penjuru. Carson pun membawa sisa pasukannya menemui sang kepala suku. Carson menyuruh asistennya untuk melapor pada Rhino yang membuat pertahanan di pepohonan kalau mereka telah dikepung. Namun pasukan pembawa pesan itu dibantai oleh pasukan Indian. Rhino yang mendengar dari kejauhan tidak berani mengambil tindakan apapun. Dia mengatakan kalau mereka harus menunggu pasukan besar untuk menyerang. Namun sang kapten yang bersama Rhino bersikeras untuk melihat keadaan Carson. Dia membawa pasukan untuk membantu. Namun saat mereka melintasi sungai, mereka disergap oleh suku Indian. Terjadi baku tembak yang sengit. Para tentara Amerika kocar-kacir diserang dari segala penjuru. Sementara itu Carson telah dikepung pasukan Indian. Di situ Carson mengatakan pada pasukannya untuk bersiap. Para Indian mengitari mereka dan terjadilah baku tembak. Akhirnya penyerangan itu hanya menyisakan Carson dan seorang ajudannya. Namun si ajudan yang seorang Indian itu pun harus meregang nyawa. Kepala suku membiarkan Carson untuk pergi. Namun Carson ingin melawan dan dia pun dibantai oleh para Indian. Film pun tamat. Dari film ini kita mendapat banyak pelajaran. Para elit pemerintah hanya memperalat para bawahannya. Kadang idealis yang kita pegang malah menjadi batu sandungan buat kita. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada saran dan usul. Atau kalau ada yang mau request alur film bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.